Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, namaku Lilis. Aku pengajar dan bagian dari Feminisme Asia. Ini adalah kolektif kecil yang fokus di bidang edukasi feminisme dengan sudut pandang dekolonial. Saya lahir di Cianjur, ya. Tapi sejak SMA saya sudah mengembara hingga saat ini. Dan sedikit latar belakang tersebutlah yang kemudian membawa saya ke kesempatan saat ini untuk menyampaikan hasil observasi saya terhadap lingkungan-lingkungan yang saya tinggali. Oke, next, Kak. Oke, jadi ada beberapa hal yang sifatnya personal yang melatar belakangi penelitian ini dan juga hasil dari merespon hal-hal yang rasanya mengganjal bagi saya gitu. Yang kemudian inilah uh, jadi latar belakang kenapa kok saya harus gitu mempresentasikan ini. Jadi saya lahir di desa, ya saya akrab dengan kata mantri, bidan dan juga paraji. Jadi ibu saya ini adalah seorang paraji kalau di Sunda atau dukun beranak ya, yang lebih kita kenal. Beliau ini pernah mengikuti pendidikan formal buat jadi bidan dulu karena diharuskan. Tapi kemudian berhenti karena waktu itu beliau bobolan gitu ya, mengandung adik saya, anak bungsunya. Dan setelah itu beliau kemudian menjadi sangat aktif gitu ya untuk jadi paraji dan kesibukannya ini melebihi-lebihi bidan di desa kalau saya lihat-lihat gitu ya. Dan beberapa kali dalam obrolan kami yang bisa dibilang cukup serius, ibu saya sempat menyinggung tentang tindakan-tindakan yang tidak boleh lagi dilakukan oleh seorang paraji. Nah, salah satu yang paling jelas adalah larangan membantu proses melahirkan secara langsung. Jadi dulu saya tidak bisa merespon hal-hal yang dibicarakan oleh ibu saya, gitu ya, karena bingung kenapa gitu ya. Termasuk ketika beliau bilang kalau pengetahuan yang ia miliki ini tidak akan lagi berguna, gitu ya, tidak akan digunakan lagi suatu hari nanti. Nah, sekarang saya mencoba meresponnya dengan beberapa pertanyaan dan salah satunya adalah tentang pengetahuan siapa yang dianggap sah untuk mengatur tubuh perempuan dan pengetahuan siapa yang harus disingkirkan agar kemajuan bangsa ini bisa tercapai. Begitu. Karena memang di Indonesia sendiri keberhasilan pembangunan kesehatan reproduksi ini sering diukur lewat penurunan angka kematian ibu atau AKI. Itu salah satunya dan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Next. Jadi argumen utama saya di sini adalah bahwa marginalisasi dukun beranak itu bukan sekedar efek samping dari bentuk modernisasi kesehatan, gitu. Tapi sebagai salah satu strategi penjinakan tubuh perempuan muda Indonesia oleh apa yang disebut oleh saya menyebutnya sebagai otoritas maskulin medis, gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu ya, apa sih maksudnya maskulin medis di sini, gitu. Jadi ini bukan berarti dokternya harus laki-laki gitu ya. Yang saya maksud adalah cara sistem medis modern kita bekerja. Nah, ini kan meniru pola-pola yang secara historis sifatnya maskulin gitu. Jadi dia serba terstruktur, serba hierarkis, dan serba menempatkan diri sebagai otoritas tunggal yang uh, tahu mana yang lebih baik gitu dibanding pengetahuan yang tumbuh dari pengalaman dan komunitas gitu. Nah, sistem ini gitu mengklaim dirinya sebagai sesuatu yang objektif dan ilmiah gitu. Sementara kalau pengetahuan dukun beranak yang mana sifatnya itu kan lebih relasional ya, terus dia berdasarkan dengan intuisi gitu dan pengalamannya kan diwariskan secara turun-temurun. Ini secara otomatis dianggap sebagai pengetahuan yang kurang sah atau bahkan berbahaya gitu. Jadi maskulin di sini merujuk ke struktur kekuasaannya dan cara pandangnya. Jadi bukan dari jenis kelamin orangnya, gitu. Nah, dengan tubuh perempuan yang mulai beralih gitu ya sepenuhnya ke dunia medis ini, rasanya ada sesuatu yang saya rasa hilang, yaitu perempuan muda kita kan jadi kehilangan mentor komunitas gitu. Yang mana mentor komunitas ini adalah orang yang
benar-benar memahami sejarah dan konteks gitu mengenai tubuh mereka. Nah, dari argumen inilah gitu ya, fokus utama penelitian saya adalah untuk menganalisis bagaimana transisi paksa ini, yang mana dari ruang komunitas yang tadinya diisi oleh dukun gitu ya, berpindah ke ruang klinis seperti puskesmas atau rumah sakit gitu. Yang mana ini memengaruhi cara remaja perempuan gitu untuk memahami kedaulatan atas tubuh mereka sendiri. Jadi apakah mereka merasa jadi lebih berdaya atau bisa jadi sebaliknya gitu kan? Bisa jadi mereka merasa semakin asing gitu dengan tubuh mereka sendiri. Itu boleh di next, Kak. Oke. Jadi ini bagian yang menjelaskan bagaimana saya membedah isu ini secara metodologis. Jadi ada 6 elemen yang terkait. Pertama, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif feminis. Alasannya sederhana, teman-teman. Yang saya teliti ini adalah pengetahuan dukun beranak yang sifatnya embodied gitu, melekat di tubuh berdasarkan pengalaman gitu. Bukan sesuatu yang bisa di apa ya diukur hanya dari angka gitu ya, dari data yang bisa diukur gitu. Nah, untuk metodenya sendiri saya pakai autoetnografi. Jadi ini tidak hanya berdasar dari pengalaman saya sendiri atau pengamatan saya sendiri, saya juga melakukan wawancara mendalam dengan dukun beranak di Cianjur dan juga salah satu bidan di desa tempat tinggal saya. Nah, untuk kerangka teorinya, saya pakai dua pilar utama. Yang pertama ada epistemicide dari Santos. Ini konsep yang menjelaskan bagaimana pengetahuan dukun beranak di sini dicap sebagai sesuatu yang tidak ilmiah atau tahayul gitu ya, oleh standar medis barat gitu, yang kemudian diadopsi oleh negara kita. Yang kedua, saya menggunakan reproductive justice dari Loretta Ross. Konsep ini sebenarnya menekankan bahwa hak reproduksi itu bukan cuma soal pilihan medis individu, tapi juga hak untuk mendapat dukungan budaya yang aman, gitu ya, dan juga bermartabat. Yang perlu saya singgung di sini juga soal positionality saya sendiri. Saya anak dari praktisi dukun beranak di Cianjur, dan saya rasa ini bukan konflik kepentingan yang harus saya sembunyikan ya, teman-teman. Justru sebaliknya, saya merasa ini adalah akses istimewa ke embodied knowledge atau pengetahuan yang menumbuh yang bagi beberapa peneliti ini kan biasanya tertutup gitu ya. Dan yang terakhir, penelitian ini juga membangun analisis komparatif antara Jakarta dan Cianjur. Jadi Jakarta di sini saya potret sebagai pusat pengawasan medisnya, sementara Cianjur gitu ya, di Cianjur dukun beranak ini kan masih memegang peran sosial sebagai garda depan gitu ya, garda depan untuk kedaulatan reproduksi. Boleh tolong di next. Oke. Masuk ke temuan utama, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat kebijakan kemitraan antara bidan dan dukun beranak, mulai dari Departemen Kesehatan, gitu ya, Kemenkes, sampai ke Perda nomor 9 tahun 2018, ini semua melembagakan satu hal, gitu, yaitu pergeseran otoritas persalinan dari komunitas ke klinis. Dan pola ini diadopsi gitu ya secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal masing-masing wilayah gitu. Jadi yang menarik, dokumen kebijakannya sendiri ini secara eksplisit bilang kalau praktik dukun itu membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Nah, karena polanya ini cukup seragam, jadi saya berargumen bahwa ini bukan sekedar kesenjangan kebijakan lokal gitu ya, tapi bentuk kolonialisme internal. Ini adalah satu template gitu ya dari pusat yang dipaksakan ke seluruh daerah penyangganya. Kemudian di temuan kedua, di sini saya melihat bagaimana kebijakan kesehatan itu selalu membedakan antara skill gitu ya versus unskilled birth attendant gitu ya. Jadi bidan ini adalah tenaga medis yang terlatih gitu ya, sementara dukun beranak ini kan tidak terlatih gitu. Nah, oposisi biner ini merupakan contoh
yang disebut Santos sebagai cognitive injustice, yaitu anggapan bahwa pengetahuan dukun anak gitu ya, dukun beranak ini didelegitimasi bukan karena terbukti berbahaya secara empiris, tapi semata karena tidak cocok gitu ya dengan standar epistemik Barat yang diadopsi gitu oleh negara kita. Nah, kalau kita bedah lebih detail gitu ya, kalau teman-teman baca perdanya itu, jadi struktur pasal di Perda nomor 9 tahun 2018, dukun dukun beranak ini secara administratif itu hanya diberikan peran non teknis. Misalnya mengantar gitu ya, mengantar ibu melahirkan ke fasilitas kesehatan terdekat, kemudian mendampingi, kemudian membersihkan ketika proses persalinan sudah selesai gitu. Sementara untuk otoritas klinisnya ini diberikan sepenuhnya kepada bidan gitu. Boleh tolong di next. Oke. Nah, ini untuk bagian implikasinya. Jadi ketika dukun beranak ini mulai tersingkir gitu ya, perlahan-lahan terkikis gitu ya pengetahuannya, remaja perempuan kita ini juga kehilangan satu ruang aman non institusional untuk membicarakan tentang misalnya menstruasi gitu ya, atau bahkan tentang tubuh mereka sendiri. Nah, saya yakin ini bukan cuma asumsi saya, karena memang ada beberapa data yang menunjukkan pengalaman remaja perempuan ini ketika mereka menghadapi menstruasi, gitu. Yang lebih ironis lagi, stigma moralitas yang kalau dilihat-lihat itu juga masih ada gitu di institusi medis formal gitu, yang malah bikin remaja perempuan ini justru menghindari layanan kesehatan reproduksi gitu. Jadi memang gitu ya, institusi medis ini lebih aman gitu secara klinis, tapi kan belum tentu aman gitu secara afektif dan emosional, sementara itu yang dibutuhkan oleh remaja-remaja perempuan gitu. Dan ini yang jadi poin penutup argumen saya, bahwa marginalisasi dukun beranak itu bukan sekedar soal hilangnya penolong persalinan gitu. Ini soal hilangnya salah satu pilar penting dalam reproductive justice yang disebut oleh Ross, yaitu hak atas komunitas yang aman dan berkelanjutan bagi perempuan. Okay. Next. Oke, jadi kalau kita rangkum gitu ya, dari tiga lapis analisis yang sudah saya paparkan tadi gitu, itu semua sebenarnya berada di satu titik yang sama gitu, bahwa standarisasi kebijakan yang bermula dari Jakarta gitu ya, itu memang berhasil menciptakan tubuh yang patuh gitu secara prosedural gitu. Tapi keberhasilan ini gitu ada harga yang harus dibayar dengan mahal gitu, yaitu secara relasional. Jadi perempuan muda di Cianjur dan wilayah-wilayah penyangga lain yang mengalami pola serupa ini mulai kehilangan mentor komunitas yang benar-benar memahami sejarah dan konteks tubuh mereka secara utuh gitu. Jadi kalau boleh saya menutup dengan satu kalimat, di sini yang dipertaruhkan bukan cuma soal siapa yang boleh menolong persalinan, tapi soal siapa yang punya hak untuk didengar ketika bicara soal tubuh perempuan. Oke, next. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.